Timor Leste yang dulu menjadi provinsi ke-27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kini sudah terpisah dan merdeka menjadi negara sendiri. Republik Demokratik Timor Leste sebuah negara yang telah melalui perjalanan penuh liku dari sebelum merdeka hingga menjadi negara yang berdiri sendiri. Selama beratus-ratus tahun Timor Leste menjadi tanah jajahan Portugis. Kemudian selepas dari genggaman Portugis, Indonesia datang menginvasi wilayah berjuluk Bumi Lorosa ini. Tak berhenti di situ, satu-satunya harapan Timor Leste keluar dari kemiskinan, yaitu ladang minyaknya, juga ikut dikuras negara tetangganya, Australia. Setelah meraih kemerdekaan yang oleh internasional secara resmi diakui sejak 20 Mei 2002. Timor Leste masih berkubang dalam kemiskinan. Negara ini pun kini dihantui oleh hutang pajak ke Cina di masa depan. Hal itu seperti yang diungkapkan dalam artikel Beltandro Art News 2019 berjudul Colonized by Portugal, Invaded by Indonesia, Suckered by Australia. Timor Leste does need another abusive relationship demi modal Timor. Sejarah menyedihkan tentang eksploitasi oleh orang asing, demokrasi muda Timor Leste hampir tidak dapat disalahkan karena sangat bersikeras pada swasembada. Namun, dorongannya untuk memperkuat kemerdekaannya berisiko menyia-nyiakan kemajuan yang goyah yang telah dibuat negara. Jika pemerintah tidak melangkah dengan hati-hati, masa depan hutang pajak ke Cina menanti. Pada tanggal 30 Agustus 1999, sebuah referendum menghasilkan suara mayoritas yang mendukung kemerdekaan untuk setengah pulau yang juga dikenal sebagai Timor Timur itu, tetapi menimbulkan gelombang pembalasan dari pasukan dan milisi Indonesia yang menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menghancurkan infrastruktur publik. Australia, pembela Timor Leste yang paling belak-belakan pada periode itu, berbalik untuk mengkhianati tetangga barunya 5 tahun kemudian. Selama negosiasi tentang bagaimana membagi cadangan minyak dan gas di sepanjang batas bawah laut antara kedua negara, Canberra menggunakan sampul proyek bantuan asing untuk memasang alat pendengar di kantor Perdana Menteri Timor Leste dan menguping taktik negosiasi, sehingga menang dengan bagian yang lebih besar dari sumber daya untuk dirinya sendiri. Timor Leste tetap berhasil bangkit. Produk domestik bruto per kapita meningkat lebih dari 3 kali lipat dalam dekade pertama setelah kemerdekaan resmi pada tahun 2002, sebelum merosot seiring dengan harga minyak di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, Timor Leste telah membuat kemajuan besar dalam perawatan kesehatan dan pendidikan, tetapi populasinya masih kurang gizi dan bergantung pada pertanian subsisten. Lebih penting lagi, kekayaan mineral negara telah dikelola dengan lebih melihat ke depan daripada yang biasanya terjadi pada negara-negara miskin yang baru merdeka. Dana perminyakan negara itu memiliki aset sekitar 15,8 miliar dolar, setara dengan lebih dari 8 tahun PDB non-minyak bumi. Relatif dengan ukuran ekonominya, itu lebih besar dari dana kekayaan Kedaulatan Arab Saudi, Kuwait, atau Norwegia. Menarik, surplus dana untuk membiayai defisit anggaran telah meninggalkan Timor Leste dengan tingkat hutang publik yang minimal. Dalam hal korupsi, skor negara ini hampir sama dengan Brasil, Thailand dan Kolombia, dan mengungguli Vietnam, yang mana bukan hasil yang buruk. Mengingat situasinya, tidak semuanya positif. Separuh dari pekerjaan ada di pertanian, sebagian besar di tingkat subsisten, dan negara ini berjuang untuk mencari makan sendiri. Tingkat kekurangan gizi hanya sedikit menurun dan tetap termasuk yang tertinggi di dunia. Merosot dan jatuh, namun saldo dana perminyakan Timor Leste diperkirakan akan menurun dengan cepat selama beberapa tahun mendatang. Lebih buruk ada di depan. Ladang gas lepas pantai Bayu Undan yang telah